Cara pandang setiap orang berbeda-beda, tergantung dari sisi mana mereka melihatnya. Ada yang melihat dari sisi yang lebih sempit, ada yang melihat dari sisi yang lebih luas. Tergantung juga dari kacamata yang dipakai. Ada yang memandang dengan kacamata yang positif, namun ada juga yang memandang dari kacamata negatif. Saudaraku yang terkasih, ibadah kita pada pagi hari ini mengajak kita untuk berjuang memiliki cara pandang yang senantiasa positif. Cara pandang positif itulah yang memampukan kita bertahan dalam segala kondisi, bahkan dalam keadaan terpuruk sekalipun. Cara pandang yang positif niscaya memampukan kita untuk berjalan dalam iman yang teguh, bukan dalam ketakutan dan kekhawatiran. Teristimewa di masa pandemi COVID-19 yang masih harus kita hadapi ini, cara pandang positif pun niscaya memampukan kita untuk tetap dapat melihat penyertaan Tuhan dan suaranya yang lembut menenangkan hati setiap kita. Saudaraku, mari kita memuji dan mensyukuri karya agungnya yang masih dapat kita nikmati sampai dengan saat ini. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera Tuhan menyertai saudara dan beserta saudara juga. Ibu bapak, saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Karanglewas Purwokerto, hari ini Minggu tanggal 25 Juli 2021, kita masih berada dalam masa PPKM darurat. Itu sebabnya ibadah kita selenggarakan secara online. Saya Pendeta Stefanus Lim bersyukur dapat bersama dengan ibu bapak, saudara-saudari melalui ibadah saat hari ini. Tema yang menarik
bersama-sama dengan gereja-gereja GKI, kita mengangkat tema yang sama tentang memandang pergumulan dengan benar. Marilah mengerahkan hati pada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, Engkau perkenankan tempat-tempat kesibukan kami menjadi sepi. Bahkan Engkau pun memperkenankan gedung gerejamu menjadi sedemikian sunyi saat ini. Di antara sepi dan sunyi yang kami sedang rasakan ini, tolonglah kami untuk kian menyadari agar kami sungguh-sungguh datang berjuang memenuhi panggilan-Mu. Ampuni kami ketika selama ini kami mengingat-Mu hanya untuk kepentingan kami sendiri. Ampuni kami jika kami hidup di dunia ini hanya untuk memuja diri kami sendiri. Bimbinglah kami ya Allah, baharuilah batin kami. Kami mohon pengampunan dari-Mu. Amin. Mohon pengampunan Tuhan atas segala dosa yang banyak kulakukan, Tuhan, nyata di hadapan-Mu. Teguhkanlah imanku, Tuhan, bimbing tiap langkahku. Jangan biarkan aku, Tuhan, sesat dari jalan-Mu. Berita anugerah bagi kita sekalian yang telah mengakui dosa kita dengan segala penyesalan dan rindu menerima anugerah pembaharuan dari Tuhan. Terimalah berita anugerah yang diambil dari Amsal 2 ayat 7 dan 8. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kini marilah kita memberikan salam Nemestai, damai Tuhan beserta kita. Salam bagi Anda, Salam damai dalam Yesus Tuhan. Salam damai salam bagi Anda, salam damai dalam Yesus Tuhan.
badanku, aku ditungguinya dari sorga mulia. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku. Nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumah-Nya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, mari sekarang kita menyiapkan diri kita menyambut pelayanan firman Tuhan dengan kita berdoa bersama. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur karena Engkau mengizinkan kami dengan berkat kesehatan dan kekuatan tubuh, kami masih dapat mengikuti ibadah online. Kami bersyukur untuk membuka hati kami terhadap kebenaran firman-Mu. Perlengkapilah hamba-Mu berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Hamba mendoakan setiap peserta ibadah online hari ini, di kota manapun kami berada, kami boleh bertemu dengan kebenaran firman Tuhan yang mengubah hidup kami menjadi baru. Kami rindu menyambut pelayanan sabda firman-Mu ini Tuhan. Bersabdalah kepada kami, berfirmanlah untuk kami. Kami sambut pelayanan firman Tuhan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, pembacaan firman Tuhan di dalam kebaktian hari ini dipilihkan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Mari kita fokuskan hati kita pada firman Tuhan dari Injil Yohanes 6 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Firman Tuhan diberitakan demikian. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, inilah tema yang menarik akan kita renungkan bersama melalui ibadah online hari ini, yaitu memandang pergumulan dengan benar.
Ibu bapak, saudara yang terkasih, menarik sekali bagaimana cara pandang kehidupan ini ternyata bisa dipelajari, bahkan juga bisa belajar dari berbagai macam peristiwa yang ada di sekitar kita. Seorang yang pandai membuat video humor mengatakan ini akibatnya kalau seekor ayam ikut nonton pertandingan Euro Cup, pertandingan sepak bola Piala Eropa kemarin, jadinya ayamnya kayak apa? Ayo kita lihat seperti ini. Lihatlah bagaimana telur itu didribel seolah-olah seperti bola sepak. Wah, luar biasa ya. Sebuah gambaran yang menarik bagaimana cara memandang sesuatu dengan sudut pandang yang baru. Atau siapa menyangka kalau selama ini kita nonton pertandingan basket NBA di Amerika, ternyata yang bisa main basket itu bukan cuman para pemain basket handal di dunia. Kita lihat bagaimana burung-burung warna-warni ini pun bisa memainkan bola basket dengan menarik. Lihatlah pertandingan antara burung berwarna hijau dengan burung berwarna kuning. Lihatlah 3 ekor burung hijau lawan 2 ekor burung kuning. Bagaimana pertandingan bola basket versi burung-burung ini sangat menarik sekali ya. Mereka saling rebutan bola, mereka berusaha memasukkan bola ke dalam basket keranjang masing-masing, dan luar biasa kita melihat perjuangan 2 kelompok burung ini berusaha balas-membalas memasukkan bola di ring tempat lawannya. Dan sungguh menarik sekali pertandingan bola basket yang seru dan pertandingan bola basket yang sangat rame banget ya. Luar biasa, ternyata burung pun bisa dilatih untuk ikut pertandingan bola basket ya. Ibu bapak, saudara yang terkasih, sekarang sebuah perenungan yang menarik. Saya menemukan dalam pembacaan Alkitab hari ini ada 3 hal yang sangat mendalam untuk kita tahu. Apa hal yang pertama? Hal yang pertama, hari ini kita mau diajak mengenal, melihat sudut pandang Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus memiliki kebiasaan untuk menyingkir dari orang banyak. Mana buktinya? Bukankah selama ini Tuhan Yesus selalu dikerumuni oleh orang banyak, kapanpun, bahkan dimanapun. Namun, kalau kita jeli membaca teks-teks bacaan Alkitab, maka kita akan memperhatikan satu kebiasaan Tuhan Yesus yang sekali-kali diberitakan bagaimana Tuhan Yesus menyingkirkan diri dari kerumunan orang banyak untuk menyendiri. Kapan itu Pak Pendeta? Ayo kita lihat bagaimana di awal masa pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mempersiapkan diri memasuki pelayanan itu dengan menjalani 40 hari 40 malam seorang diri di padang gurun. Atau bukti yang kedua, bagaimana pada Injil Lukas pasal 6 kita juga menjumpai Tuhan Yesus naik ke atas bukit, dan di atas bukit Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman. Atau kita lihat bukti yang ketiga, bagaimana dalam Injil Matius 26 kita mengenal apa yang disebut doa di Taman Getsemane. Tuhan Yesus pun memisahkan diri dari para murid. Bahkan murid-murid yang terdekat pun diminta untuk ada di tempat itu. Tuhan Yesus maju beberapa jaraknya dari para murid tadi. Ibu bapak, saudara yang terkasih, yang pasti pada saat Tuhan Yesus menyingkir dari orang banyak, Tuhan Yesus sedang menarik diri dari semua orang karena Tuhan Yesus rindu
menikmati kebersamaan dengan Bapa di sorga. Hari ini mungkin juga ada sahabat-sahabat kita yang karena kondisi kelemahan tubuh ini dinyatakan positif COVID harus melakukan karantina atau melakukan isolasi mandiri. Mari kita belajar apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus mesti sendirian. Mana bukti bacaan Alkitab kalau Tuhan Yesus sungguh sendirian? Ayo kita temukan pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 15 dan ayat 16. Saya ajak ibu bapak saudara-saudari mengucapkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya demikian. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, bacaan ini berkisah tentang bagaimana setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang. Maka orang-orang itu takjub, orang-orang itu terpesona dan terkagum-kagum. Mereka mau memaksa supaya Tuhan Yesus bersedia menjadi raja. Tapi Alkitab katakan, Tuhan Yesus justru memilih untuk pergi menyingkir ke gunung seorang diri. Menarik, kalau bacaan Injil Yohanes ini kita perbandingkan dengan Injil Matius. Ayo kita perhatikan Matius 14 ayat 22 dan 23. Saya bacakan firman Tuhan begini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, apa yang menurut Injil Matius catat ini luar biasa. Hati Yesus sedang butuh bersekutu dengan Bapanya. Yesus merasa sangat nyaman, sangat betah, merasa at home dalam hadirat Bapa. Perjumpaan-perjumpaan inilah yang sungguh memaknai arah aktivitas kegiatan keseharian Tuhan Yesus di dunia ini. Apalagi bacaan Alkitab ini menunjukkan bagaimana saat itu ada tawaran, ada godaan, bahkan dipaksa orang banyak agar Yesus mau dijadikan raja dunia yang hebat. Yesus memilih untuk menyingkir sendirian. Bagi para sahabat sekali lagi yang berada dalam masa karantina, berada dalam masa isolasi mandiri, berada dalam perawatan di rumah sakit. Mari kita katakan bahwa ini adalah waktuku untuk lebih dapat bersekutu dengan Bapakku di sorga. Ini adalah kesempatan terindah ketika aku boleh memiliki kesendirian bersama dengan Tuhan yang aku imani. Aku akan mencoba menggali dan menemukan mengapa aku harus berada dalam proses perawatan seperti ini. Ibu bapak, saudaraku terkasih, apa yang dicatat kelanjutan kisah ini menurut Injil Yohanes? Ayo kita perhatikan Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan 18. Kita baca bareng-bareng ya.
Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, mari kita memandang sekarang dari versi para murid. Apa yang kita temukan? Sesungguhnya pada kesempatan ini para murid turun menuju danau itu bukan atas inisiatif sendiri, tetapi justru dipaksa oleh Yesus. Kata mendesak dapat juga diterjemahkan sebagai kata memaksa. Murid-muridnya saat itu belum ingin berpisah dari Yesus. Ibu bapak, saudara yang terkasih, apa yang menarik? Kita bisa melihat bagian yang kedua. Apakah para murid yang sudah menuruti kehendak Tuhan, mau naik perahu, mau untuk segera pergi menyeberang, malah justru artinya sama dengan bertemu masalah. Ibu bapak, saudaraku, sekali lagi, murid-murid saat itu masuk perahu, murid-murid rela menyeberang danau, itu bukan atas kehendak sendiri, tetapi karena menuruti perintah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, namun mengapa justru di saat mereka menuruti perintah Tuhan, mereka malah berhadapan dengan angin sakal, badai dahsyat di tengah danau? Apakah itu yang kita harapkan apabila kita memang mau melakukan kehendak Tuhan? Ibu bapak, saudaraku, dari mimbar gereja ini saya mau mengatakan, jika kita melakukan kehendak Tuhan, tidak berarti semuanya akan berjalan baik dan lancar. Sungguh perlu kita ketahui, Alkitab tidak pernah menjanjikan kehidupan anak Tuhan itu bebas dari masalah. Justru kita perlu tahu, di saat kita melakukan kehendak Allah, semua tantangan, semua kesusahan itu Tuhan izinkan terjadi sebagai kesempatan untuk kita mengalami kebaikan-kebaikan Allah, bukan? Ibu bapak, saudara yang terkasih, kita saat ini juga berada dalam kehidupan yang tidak nyaman. Masa pandemi, apalagi masa PPKM, membuat kita ini rasanya hidup jadi berat dan sangat sulit. Di tengah-tengah kehidupan yang berat dan sulit di masa PPKM, seorang teman yang pandai menggambar mengirim gambar humor. Dia katakan, tahukah kita apa artinya PPKM? Sambil membawa meteran ditunjukkan PPKM itu artinya pelan-pelan kamu melebar, ya, karena diem diri di rumah terus menerus. Ibu bapak, saudara yang terkasih, masa-masa PPKM, masa-masa kita mesti berdiam diri di rumah, bukan masa yang mudah. Namun ayo dari bacaan firman ini kita mau diingatkan. Tahukah kita di tengah-tengah kesulitan ini akan ada pertolongan Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan akan dinyatakan dan kita akan mengalami kemurahan Tuhan sekalipun hidup ini berat dan sulit. Mana buktinya? Kita lanjutkan kisah peristiwa yang dicatat dalam Injil Yohanes ini ya. Ayo kita baca bareng-bareng Yohanes 6 ayat 19 sampai 21. Saya ajak ibu bapak, saudara-saudari membaca bersama-sama dengan saya. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya,
Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Ibu bapak, saudara yang terkasih, pada bagian yang ketiga kita hari ini belajar tentang menaikkan Yesus ke dalam perahu. Ibu bapak, saudara yang terkasih, di saat perahu para murid itu mengalami badai angin sakal di tengah danau, maka mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan para murid berusaha untuk menaikkan Tuhan Yesus ke dalam perahu. Lalu ada catatan, tiba-tiba perahu mereka sampai ke tempat yang mereka tuju. Nah, hari ini kita boleh melihat apa arti kata tiba-tiba. Tiba-tiba itu dapat juga diterjemahkan dengan kata segera, yaitu tidak lama kemudian. Setelah Yesus masuk ke dalam perahu, angin reda dan mereka segera tiba di tempat tujuan. Beberapa penafsir mengatakan ini bukan mukjizat. Apa alasannya? Alasannya jika ini sebuah mukjizat, maka mestinya sebuah mukjizat yang besar. Tuhan Yesus begitu masuk dalam perahu, lalu tiba-tiba sampai di tujuan. Mana mungkin kok tidak dicatat oleh penginjil Matius, tidak dicatat oleh penginjil Markus, yang sebenarnya juga mencatat peristiwa Tuhan Yesus berjalan di atas air. Bagaimana mungkin sebuah mukjizat yang demikian besar hanya dicantumkan dalam sebuah kalimat yang sangat pendek? Itu para penafsir mengatakan kata tiba-tiba artinya tidak lama kemudian perahu yang dinaiki para murid berhasil menghadapi badai, lalu akhirnya bisa selamat sampai tujuan. Namun menarik juga kalau hari ini kita membandingkan dengan para penafsir Alkitab yang mengatakan, ketahuilah ini adalah mukjizat yang luar biasa. Karena fakta mencatat bahwa perahu saat itu masih ada di tengah-tengah danau. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa para murid baru mendayung sejauh 3-4 mil saat menghadapi goncangan badai di tengah-tengah danau saat itu. Padahal kita juga tahu bahwa Danau Galilea itu lebarnya 8 mil, panjangnya 13 mil. Jadi para murid itu masih berada kira-kira persis di tengah-tengah danau. Tetapi saat tiba-tiba Tuhan Yesus naik ke dalam perahu, maka perahu mereka seketika itu juga sampai ke pantai yang mereka tuju. Jadi ada pandangan yang mengatakan ini sungguh mukjizat luar biasa. Bagi saya, dan saya berharap juga bagi kita semua, entah ini mukjizat atau bukan, namun makna teologisnya tetap sama. Bahwa bersama dengan Yesus, badai akan dapat teratasi. Bersama dengan Yesus, kita akan mampu selamat sampai tujuan. Ibu bapak, saudaraku, sekarang yang kita perlu persoalkan justru, apakah keluargamu bersedia menaikkan Yesus ke dalam perahu rumah tanggamu? Apakah keluargamu bersedia memasukkan Yesus ke dalam perahu pekerjaanmu, ke dalam kehidupan ekonomimu, ke dalam pergumulan kesehatanmu?
Jika iya, maka kita akan tiba-tiba seketika itu juga atau segera kita sanggup mencapai tujuan yang ditetapkan Yesus bagi kita. Tidak penting apakah itu mukjizat atau tidak. Pokoknya kita akan segera sampai. Pertanyaannya justru apakah saat ini Tuhan Yesus sudah ada di dalam perahu hidupmu, saudaraku? Ibu bapak, saudaraku yang terkasih. Masa-masa yang berat dan sulit seperti ini membuat kita terus bertanya-tanya. Seperti apa aku memandang peristiwa-peristiwa pergumulan hidupku saat ini, Tuhan? Saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah kesaksian tentang sebuah gambar lukisan yang menarik. Apa gambar lukisan ini? Lukisan ini menggambarkan tentang seorang bapak yang sedang mendayung sebuah perahu di tengah perairan. Dan ternyata di situ ada seorang putri kecil, anak perempuan kecil, duduk di samping bapak ini, ikut memegang dayung perahu tadi. Lukisan ini dibuat oleh seorang pelukis yang bernama Emil Rinov pada tahun 1881. Lukisan ini diberi judul A Helping Hand, tangan yang menolong. Ibu bapak, saudara yang terkasih, coba kita lihat gambar lukisan ini lebih jelas lagi. Gadis kecil ini tampak begitu bersemangat untuk membantu. Seolah-olah gadis kecil ini telah menolong pekerjaan yang begitu besar. Ibu bapak, saudaraku terkasih, bukankah ini gambaran tangan kita yang sedang berjuang mendayung seperti sosok gadis kecil ini? Padahal ada tangan Tuhan yang kuat di samping kita, sedang menolong dan membantu perjalanan arah perahu hidup kita, termasuk dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, melihat lukisan ini, hati saya tersentuh. Betapa kita sungguh-sungguh memerlukan tangan Tuhan yang menolong dan menopang ke perjalanan kehidupan keluarga kita saat ini. Sehingga benar sekali kalau hari ini saudara dan saya diajak untuk memandang pergumulan dengan benar. Aku tidak sendirian. Ada Tuhan menemani perjalanan kehidupanku. Ada tangan Tuhan yang siap terulur tepat pada waktunya. Dan aku tidak perlu takut apapun yang terjadi. Sepanjang perahu kehidupanku, sungguh-sungguh ada Yesus hadir di dalamnya. Kalau ini menjadi tekad kehidupan saudara dan saya, mari kita terus berjuang. Dalam masa pandemi yang berat sekalipun, kita tidak akan dibiarkan Tuhan seorang diri. Seorang penulis lagu menuliskan syair kata-kata yang indah sekali tentang kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan kepadaku. Ayo kita nyanyikan bersama lagu ini sepenuh hati. Mari saudaraku, kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Taruh tanganmu di dadamu. Kita katakan kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari
dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Taruh tanganmu di dadamu, kita nyanyikan bait yang kedua. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Angkat tanganmu, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Mari saudaraku, sekarang kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami punya beban-beban pergumulan yang tidak mudah. Di tengah masa-masa pandemi seperti ini, Tuhan, lihatlah setiap pergumulan anak-anak-Mu dari rumah kami masing-masing. Ada banyak tetes air mata doa telah kami curahkan di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kami merasa takut, ketika kami merasa gentar, bahkan ketika kami hampir berputus asa. Oh Tuhan, kami mengalami tekanan-tekanan hidup yang sangat sulit saat ini. Hamba mohonkan berkat-Mu terjadi Tuhan, menaungi keluarga demi keluarga anak-anak-Mu ini. Tuhan Yesus, di saat kami mengalami ketakutan tentang penyakit COVID ini, kepada siapakah kami berharap? Hanya kepada-Mu Tuhan kami menemukan penghiburan dan kekuatan. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami merasa kuat dan tangguh. Tuhan Yesus, Engkau yang akan menggandeng tangan setiap anak-Mu. Masuklah dalam perahu keluarga kami Tuhan. Kami rindu bersama keluarga kami maju terus di dalam Tuhan. Bersama Tuhan kami menjadi kuat menghadapi segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba doakan semua anak-Mu dipulihkan, dikuatkan dan disemangati melanjutkan hidup bersama dengan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kembali kita nyanyikan lagu ini. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbing-Nya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku.
bersama kita nyanyikan lagu ini. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama dengan gereja di segala tempat dan sepanjang abad mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini kami boleh berdoa untuk gerejamu dan jemaatmu di GKI Karanglewas. Kami bersyukur Engkau hadirkan di tengah-tengah jemaatmu seorang hamba Tuhan yang baik dalam diri Bapak Vincentius Indra. Kami mendoakan pelayanannya, kesehatannya, semangatnya. Terus Tuhan berkati bersama dengan Mama yang terkasih yang selama ini bersama dengan anakmu ini. Kami mendoakan juga secara khusus Tuhan pelayanan majelis jemaatmu bersama dengan semua komisi-komisi yang ada, bersama dengan seluruh aktivis GKI Karanglewas Purwokerto. Dipakai Tuhan, diberkati Tuhan untuk terus menjadi contoh teladan di dalam mengikut dan melayani-Mu Bapa. Kami saat ini teringat mendoakan untuk anak-anak-Mu yang sedang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan memberkati dengan berkat kesehatan dan umur panjang. Tuhan tambahkan banyak berkat pengalaman iman yang indah bagi setiap anak-Mu ini. Kami dukung doa buat sahabat-sahabat kami yang terbaring sakit. Engkau hadir di tengah kelemahan tubuh mereka. Tuhan memulihkan, Tuhan menyemangati, dan Tuhan memberkati. Kami dukung dalam doa untuk perjuangan pemerintah negeri bangsa kami, menghadirkan vaksinasi yang terbaik. Tuhan yang akan menopang, menolong sehingga negeri bangsa kami akan mampu menyelesaikan masa pandemi tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami sekarang mendoakan keluarga kami yang ada di dalam kota, di luar pulau, di luar negeri. Tuhan lindungi keluarga kami hidup dekat selalu denganmu. Terima kasih. Inilah rangkaian doa-doa syafaat kami. Kami satu padukan doa permohonan kami. Dengan bersatu hati kami memanjatkan doa yang Kau ajarkan kepada para murid-Mu bersama-sama demikian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih Tuhanku. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanku. Jauhkan takut putus asa, walau jalanmu gelap. Berteguh kepercayaan, dan langkahmu bertegak. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas duka percaya, pelangi kasih Tuhanku. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanku. Mari sekarang kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.